Halo teman-teman, sedulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dayat Minulyo, Ketua DPD IPKB Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Ya, untuk saat ini di Jawa Tengah ini ada sebuah event besar kemarin bagi penyuluh KB atau dinamakan Porseni, di mana kebetulan kami atau saya sendiri diamanai sebagai SC ataupun sebagai pengarah kegiatan tersebut. Adapun nanti di lapangan seperti itu dilakukan oleh teman-teman DPC IPKB Kabupaten Tegal. Di Jawa Tengah ini memang Porseni sudah sebagai kegiatan agenda rutin 2 tahunan, dan Porseni ini sudah kita lakukan, kita bersamai itu sejak tahun 2000. Dan hal yang paling mendasar daripada Porseni itu adalah kebersamaan, karena bisa kita ketahui bahwa IPKB berawal dari huruf I yang artinya ikatan. Ikatan tanpa kebersamaan tidak akan bisa meraih tujuan secara baik dan benar. Kita punya goal yang sama, sehingga ayo kita kumpul-kumpul dalam kegiatan yang positif, diantaranya Porseni seperti itu. Berarti untuk Porseni itu sendiri awal mulanya pertama kalinya itu ada pada tahun 2014, bahwa kita seperti biasa ada musyawarah kerja daerah. Di situ dari beberapa perwakilan kabupaten kota mengusulkan, yuk kita mengadakan kegiatan kebersamaan. Apa ini misalnya? Porseni. Oke, nah untuk pilot project waktu itu tahun 2014 itu dilaksanakan di Semarang. Waktu itu dilaksanakan di Semarang pada tahun 2014, dan event itu terjadi bergulir setiap 2 tahun ya. Jadi 2014 di Semarang, 2016 di Surakarta, 2018 di Banyumas karesidenannya seperti itu, dan 2020 harusnya itu di Karesidenan Pekalongan atau di Tegal, tapi ada pandemi COVID. Akhirnya kita nggak melaksanakan Porseni selama beberapa tahun. Akhirnya kita bulatkan lagi pada tahun 2023 ini, kita Porseni keempat kemarin di Tegal seperti itu. Tujuannya yang pertama ini meningkatkan spirit bangga kencana dan jiwa sportivitas, karena Porseni ini kan di situ di dalamnya ada kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan olahraga, yang filosofinya dari kegiatan tersebut adalah sportivitas. Ketemu teman ketika bertanding futsal misalnya seperti itu, antara Karesidenan Pekalongan sama Karesidenan Surakarta, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Nah, di situ sportivitas akan timbul. Setelah ada yang menang kalah di dalam event tersebut, kita tetap satu bersama. Jadi itu tujuannya. Yang pertama itu menggelorakan program Bangga Kencana, meningkatkan spirit program Bangga Kencana. Yang lebih penting lagi ini adalah mengoptimalkan fungsi sosial kemasyarakatan, karena di Porseni itu tidak hanya hura-hura, tapi di situ kita harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita akhirnya menginisiasi nih untuk tema tahun ini, kita apa yang bisa membuat masyarakat itu mendapatkan manfaatnya. Yuk kita menjadi penyuluh KB sahabat keluarga resiko stunting. Setiap penyuluh akhirnya mendonasikan 2 telurnya setiap hari selama 6 bulan. Jadi di Porseni itu di samping ada kegiatan yang meriah kebersamaan, tapi ada kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah kita rutin, kecuali kemarin ketika ada pandemi COVID, kita memang mundur, itu nggak bisa. Jadi untuk program kerja kita penyuluh KB Jawa Tengah itu memang setiap 2 tahun sekali
porseni itu dilaksanakan. Dan itu muter nanti Kak Teang. Karesidenan Semarang, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Banyumas, yang belum nanti Karesidenan Pati dan Magelang. Mereka nanti diskusi mau yang menjadi tuan rumah siapa, seperti itu. Ya semacam kita waktu rakerda gitu kan, yuk yang belum porseni, yang belum ketempatan tuan rumah siapa nih, ya Pati sama Magelang, yuk yang siap mana, wow Magelang aja Pati aja lah. Di situ kadang kita rembukan, bahkan voting yuk voting, yang Pati ngacung, yang Magelang ngacung. Nah yang disepakati secara mufakat dalam musyawarah itu yang dijadikan sebagai dasar kita untuk menjadi tuan rumah porseni ya. Berarti yang pertama adalah itu tadi, kebersamaan teman-teman penyuluh se-Jawa Tengah memang ingin ada porseni, ingin ada kumpul-kumpul bareng. Nah di situ diputuskan di musyawarah kerja daerah, karena setiap IPKB itu setiap tahunnya ada musyawarah kerja yang harus kita eksekusi program kerjanya, dan DPD Jawa Tengah ini menjembatani aspirasi teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk melaksanakan porseni. Jadi gayung bersambut, teman-teman penyuluh oke, ada porseni, DPD sebagai pengarah juga oke, akhirnya panitia lokal juga oke untuk mengeksekusi kegiatan itu. Jadi semuanya merasa bahwa porseni ini adanya kebersamaan, adanya niat ingin bareng seperti itu untuk menyelenggarakan. Kalau yang hadir siapapun boleh hadir, tetapi ketika yang ikut event perlombaan itu saat ini penyuluh KB PNS ataupun penyuluh KB yang ASN yang bisa menjadi atlet dalam porseni. Takutnya kalau yang ikut bebas, nanti ada nih Kabupaten A misalnya cari atlet badminton misalnya, wah akhirnya di situ jadinya bukan sebuah event kebersamaan, tapi jadinya event siapa yang harus menang gitu. Tapi kalau tersertifikasi dengan penyuluh, jadi di situ adanya gayeng-gayengan, yang udah tua main bola, main futsal, mau lari airnya terpleset, itu yang bikin kita gayeng di situ. Terus godak sodor bagi ibu-ibu, bagi teman-teman semua, itu yang membuat kita merasa bahwa porseni ini sebagai refresh penyuluh seperti itu. Kalau misalnya di Islam itu ada lebaran, nah ini lebarannya penyuluh KB itu pas porseni 2 tahun sekali itu kan. Kemarin itu secara umumnya itu yang menjadi tuan rumah adalah Karesidenan Pekalongan. Tetapi Karesidenan Pekalongan sepakat untuk menunjuk Kabupaten Tegal sebagai tuan rumah. Jadi porseni kemarin dilaksanakan di Kabupaten Tegal, tepatnya di Gor Trisanja, Selawi, di situ, di Gor Trisanja. Di tanggal 26 Juli bertepatan dengan HUT IPKB. Jadi merayakannya di situ sekalian. Tema saat ini memang kita sebagai penyuluh KB, sebagai organik BKKBN di lapangan, kita diharuskan untuk bisa menurunkan angka stunting. Jadi tema daripada porseni kemarin juga kita berpikir nih apa ya yang bisa berhubungan dengan penurunan stunting, yaitu dengan tema spirit bangga kencana dan jiwa sportivitas penyuluh KB Indonesia siap nyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi tema kemarin ini memang benar-benar kita di samping porseni, kita menjadi bapak asuh ataupun penyuluh KB sahabat keluarga stunting, dengan harapan kegiatan ini bisa sedikit banyak membantu generasi selanjutnya pada tahun 2045 itu menjadi generasi yang lebih baik. Harapannya seperti itu, temanya seperti itu. Di Kabupaten Tegal itu ada makanan khas, seperti makanan khas di sana namanya tahu aci. Nah dari panitia lokal, Mas,
kita brandnya biar naik dong, logonya apa, kan seperti itu. Tahu aci lah, nggak teh poci aja, di sana kan teh banyak, itu merek mas sebenarnya seperti itu. Tapi kalau yang khas ini adalah tahu aci. Akhirnya mereka memohon ke kita, mas brandingnya ini tahu aci, gambarnya kayak sorban gitu kan. Orang lihat ini pakai sorban, nah, ternyata itu tahu aci. Kalau kesan dan pesannya ini sangat berkesan bagi teman-teman, bahkan di lini masa medsos teman-teman di Jawa Tengah itu banyak yang nyetatus, banyak yang bikin caption, belum bisa move on dari portioning upload, belum bisa move on dari portioning upload. Seperti itu. Kalau kesannya saya sangat terharu, sangat terharunya karena apa? Dari 2018 tidak ada portioning yang harusnya 2020 ada, teman-teman semakin kangen tuh. Lah di 2023 itu kekangenan itu ditumpahkan, yang harusnya 2 tahun ketemu, ketemunya akhirnya 5 tahun. Jadinya di situ teman-teman sangat-sangat apa ya, aura di gornya itu sangat-sangat dapat di sana ketika disapa sama Bu Kaper, Bu Eka, dari Karisidenan mana, wah teman itu pada senang semua, semangat seperti itu. Jadi kesannya yang pertama adalah saya sebagai ketua umum itu terharu, teman-teman kok bisa guyup bareng, bisa kompak, hadir dari yang jauh dari Rembang, itu beliau-beliau ini datang malam seperti itu untuk bisa sampai Tegal pagi. Dari jauh lagi misalnya Pati, mereka sengkuyung bareng-bareng untuk datang. Saya terharu, saya merasa senang bahwa penyuluh KP Jawa Tengah ini kompak seperti itu. Itu sih kesannya. Sesuai agenda, kalau sesuai agenda kita tetap 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali ini kita programkan dan kita finalisasi nanti pas rapat kerja daerah ataupun musyawarah kerja daerah. Biasanya akhir tahun nanti kita semua perwakilan DPC datang, ketua sekretaris bendara, di situ kita rapat. Mana ya yang siap Pati atau Magelang, kan seperti itu. Misalnya Magelang, oke, kita sengguyung bareng-bareng untuk mensukseskan Porseni di Magelang dengan tema mungkin yang nanti berubah, tetapi unsur kebersamaannya itu yang tidak akan berubah, karena Porseni ini kebersamaan sebagai fondasi bahwa IPKB Jawa Tengah ini kompak seperti itu. Yang pertama, perasaan kami bersyukur kepada Allah yang pertama ya, bahwa teman-teman Jawa Tengah ini kompak untuk menyelenggarakan Porseni sebagai inisiator awal dari Indonesia manapun seperti itu, dari DPD manapun, baru Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan dari 2014. Kita senang dan dia bangga sebagai penyuluh Jawa Tengah. Tetapi ada catatan seperti itu, kebanggaan kita, kekompakan kita itu harus linear dengan program banyak rencana juga. Adanya semangat sportivitas Porseni ini, harapannya teman-teman penyuluh setelah Porseni itu semakin kompak dalam menggelorkan program banyak rencana seperti itu. Jadi kalau ditanya sebagai inisiator di Indonesia, kita merasa bersyukur, kita bangga, tetapi sebagai tantangan juga. Tantangannya apa? Untuk menjaga kekompakan ini perlu proses yang sangat-sangat detail, sangat teliti, sangat saling memahami dan tidak menaikkan ego masing-masing, seperti itu sih. Untuk teman-teman se-Indonesia seperti itu, bahwa kita harus kembali ke hitoh awal kita, bahwa IPKB I-nya itu adalah ikatan, sehingga yang menguatkan sebuah ikatan itu adalah kebersamaan untuk program apapun. Lah kebetulan kemarin Jawa Tengah mengadakan sebuah kegiatan Porseni seperti itu, kegiatan Porseni yang dirasa sukses, dirasa bisa menggelorakan semangat teman-teman. Tipsnya apa, kan seperti itu. Tipsnya yang pertama adalah teman-teman harus solidaritas, solid. Kalau nggak solid nggak mungkin bisa terjadi sebuah Porseni. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, kekompakan. Dan yang paling penting adalah kita sadar bahwa kita adalah
satu karena memiliki tujuan yang besar yang sama. Kalau istilahnya one for all for one. Mungkin seperti itu kan ya. Kita untuk mencapai misi yang besar harus bareng-bareng, kompak sehingga kita bisa meraihnya dengan baik pula. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam penyuluh KB, sehat, semangat, luar biasa. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih, sedulur sedaya.